Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endai. Ini gue lagi bersama teman gue Herman. Lagi mampir aja nih. Dan kebetulan dia owner salah satu kafe. Iya, apa bang? Kafe kawan. Nah, ini gue mau nanya lu nih bang. Ini kan gue kafenya terbentuk kafenya itu dari kapan? Gue baru running pasti bulan April kemarin. Sebelumnya gue buka kafe ini, gue sempet warnet dan warnet kan. Cuman kan pasang surut kehidupan sendiri kan. Gue harus pasang surut dulu, masalah perekonomian, terus masalah percintaan juga lah yang pasti. Itu ya gue pelan-pelan lah ngerambah di situ. Gue coba main otak lah, yang pasti gue main otak gimana caranya gue tuh dalam situasi gue kerja tapi gue bisa menghasilkan di luar dari kerja gitu kan. Akhirnya gue coba nekat dari usaha awal dengan sempat terpuruk, terus gue coba lagi. Sebenarnya situasinya sih berat juga. Gue sempat ada utang piutang lah ya masalahnya. Cuman dari situ ya udah, gue dapet masukan dari teman-teman gue juga, terutama dari temen hotel gue yang pasti dari Ari, dari Iwan juga. Nah dia tuh, gue sempet curhat sama dia tuh kalau gitu punya masalah keuangan. Terus gue bilang gimana caranya. Akhirnya ini tempat sempat gue sewa kan, gue sewa buat markop. Terus ada akhirnya gue keinginan buat gue buka kafe. Udah lama tuh keinginan pada saat gue waktu kerja di hotel. Akhirnya udah, gue pikir gue pas lagi ada masalah utang piutang, gue coba ajuin dari surat gue pinjem duit buat bayar sebagian sih buat utang gitu. Sebagiannya lagi gue buat garap ini. Oh gitu. Jadi sebelum kafe ini lu buka warnet dulu? Warnet itu kan dulu booming tahun berapa tuh? Tahun 2000-an lah yang pasti. Oh iya 2000. Tapi akhirnya kesininya gue agak surut tuh. Udah mulai surut, terus di manajemen sama My Honey Bunny. Istri kan? Siapa aja dah. Terus itu jadi gue disupport sama dia, terus dia sempat manajemen, gue juga kerja. Cuman dari situ mulailah tuh Tuhan kasih apa ya, kalau dibilang ujian-ujian dulu gitu kan. Dari ujian-ujian terbesar, kalau masalah perekonomian gue masih bisa atasin lah ya. Terus akhirnya gue timbul ke masalah personality, maksudnya ujian ke masalah perasaan lah yang pasti gitu. Nggak boleh panjang lebar, males terlihat gitu. Kontrakan Depok gimana? Nah itu dia, jadi gue semua itu gue dari ada dulu di sini atau sebelum buka kafe udah ada? Oh itu udah lama, udah ada bang, udah ada. Gue ngerintis itu bener-bener dari nol gue itu. Gue ngerintis dari nol, dari gue beli tanah sampai jadi kontrakan. Alhamdulillah dari situ sih sebenarnya nggak terlalu besar ya, tapi yang besarnya itu suratnya itu bisa gue sekolahin gitu. Jadi itu gue pakai buat sekolah, gue sekolahin buat bayar utang, terus gue jalanin semua. Udah, alhasil supportnya sih yang pasti gini, gue ikhtiar sih intinya gitu, yang gue yakin dan hidup gue memang terencana, jadi gue pengen begini, gue harus berencananya benar-benar matang gitu. Yang pasti jangan lupa salawat. Itu dia. Sekarang sekolahnya udah sarjana lulus kali. Kalau buat lulus, apanya surat ini? Iya, kan udah sekolah ini. Belum nih masih gini nih. Cek masih pelan-pelan lah gitu, masih pelan-pelan gua. Oke, ini kafe menunya apa aja, Bang? Gue di sini gue pakai sebenarnya gini. Ini gue lebih ngambil konsep kafe gue ini bukan kafe sebenarnya sih ya, tapi gue ngambil brandnya aja. Jadi ini sebenarnya
warkop gitu. Tapi gue buat karena gue punya ilmu masak gitu, jadi gue bikin warkop modern gitu, semi modern. Jadi kalau dibilang warkop itu warkop modern, kalau kafenya itu kafe minimalis. Jadi di situ masuk gue collab di situ semua. Jadi selain gue jual Indomie, gue ada jual juga makanan yang lain. Banyak sih. Sebutin. Makanan rekomendasi gue ada nasi goreng spesial nih. Nenek sambil promo nih. Nasi goreng spesial, nasi goreng ikan asin, nasi goreng apa lagi? Gue lupa itu. Seafood ada. Seafood ada. Terus ayam bakar. Ada juga ceker lunak. Wah itu rekomendasi banget tuh. Jadi gue kasih sambal geprek sama belado. Jadi kalau yang pengen pesen di kafe kawan, gue di sini udah punya kawanan. Maksudnya udah punya member, tapi gue sebut kawanan di situ. Jadi kalau yang pengen mampir silakan mampir ke sini. Gue stay tune setiap hari di sini sama kru gue tuh ada tuh yang coba nih mas ini mas. Saya hello sini mas. Kru tim. Nah ini kru gue nih, kru gue. Jadi selalu gua ada di sini. Jadi makanan insya Allah selalu ready gitu. Jadi kalau lo mau pesen silakan ke aplikasi. Di 2 aplikasi gua nggak mau sebutin, ada 2 aplikasi online yang udah jalan. Kalau mau nongkrong sini pun juga nggak masalah. Suasana ajaib, enak, aman. Terus lo Di mana tuh? Di mana? Kasih tahu Bang. Lokasinya gua nih ada di wilayah Tebet, pastinya Saharjo, Menteng Dalam tuh. Komplit, nggak jauh dari pasar Jembatan Merah, deket persis. Tuh di jalanannya kelihatan nih, kelihatan kan? Mampir di sini. Ini yang masak kan lu juga nih, ya kan? Lu belajar dari mana? Gue sih belajar dari dukun dari. Kadang gue belajar sebenarnya gini, bukannya belajar sih, gue talenta ya. Jadi sebelum gue kerja di institusi lain, instansi lain, gue sempat kerja di kafe, terus juga di hotel gue pernah kerja. Jadi karena gue punya talenta di masak itu, akhirnya udahlah gue kreatif menu masing-masing gitu. Banyak dari chef-chef gue yang pernah support gue untuk buka usaha. Ada satu orang yang bener-bener support gua, itu Pak Tiro Sanca Bahtiar. Itu dia orang paling perfect. Waktu itu gue pengen naikin anak gue jadi artis. Dia cuma bilang, sekolahin anak lo cukup jadi tukang jahit aja sama tukang masak. Ternyata gue pikir-pikir itu benar. Jadi kalau jahit itu kan berhubungan dengan pakaian ya. Artinya semua orang butuh dai. Oh gitu. Semua orang butuh. Mau pakaian, fashion lah atau apa gitu kan, itu pasti butuh orang. Kalau makanan, semua orang juga pasti butuh. Sampai dia mati juga. Cuman ada satu yang nggak dibutuhin. Apa? Tukang tinja. Betul, gue buat nyedot. Ini kalau gue lihat bajunya, Oh iya nih. Bundangan. Lu lulusan STM? Gue SMA gue. SMA-nya Bundangan. Gue SMA Benar Kandung tahun 1997. Tua ya gue ya. Tapi awet muda bro. Atau gue angkatan itu di sini juga sering banget anak-anak gue bikin acara, sering nobar, sering ngumpul, pokoknya apa ya, kalau dibilang seru-seruan aja sih mereka gitu. Oh iya, satu lagi, lo kalau mau main kesini, lo jangan takut bawa duit 50.000 nggak kenyang. Di sini tuh kenyang, pasti. Harganya low price banget. Low price banget, bener-bener. Ini dari sekian banyak, ya kopi silakan. Kalau mau. Ini ada nggak pengunjung-pengunjung yang sering datang sini? Kalau pengunjung jadi gini, di jam operasional gue yang pasti dari jam 8 sampai jam 12, kadang tergantung dari tamu udah ya. Dari tamu. Tapi terkadang buat pengunjung sendiri gue sih paling ramenya itu dari jam 3 sampai malam gitu. Dan di sini kan gue ada rencana mau bikin yang gue bilang tadi. Jadi ada member dari member jadi para tamu-tamu yang udah biasa datang sini itu gue anggap member. Itu nanti gue pengen bikin merchandise buat dia, pengen gue kasih merchandise gitu. Jadi mereka tuh kan artinya gini, gue ini usaha alhamdulillah bukan nyari kaya sih Dai. Karena gue udah cukup kaya anjing.
kalau buat kaya relatif ya, relatif semua. Tapi kalau gue nggak nyari kaya, tapi gue nyari manja sama bahagia deh. Karena gue sempet nggak bahagia sempet deh. Gitu. Gue sempet nggak bahagia, bahagian gue sempet hilang. Terus akhirnya ya udah. Karena gue pikir-pikir, gue ini juga motivasi dari yang pasti nih dengerin kata orang tua. Orang tua bilang jangan pernah nyari kekayaan, gitu, tapi cari kebahagiaan. Nah itu ada di sini yang gue cari, makanya gue bilang kalau lo ngeliat makanan atau menu gue di sini tuh harganya murah semua. Ya sekarang untungnya berapa sih? Iya. Cuman gue nyari manjang gitu, manjang, terus juga nyari apa ya? Kalau dibilang sosial aja lah sama masyarakat. Kira-kira boleh tahu nggak nih omset harian? Jadi malu gua. Omset Bersih deh bulanannya, bersih bulanannya berapa kira-kira? omset ting. Ntar lihat di bawah aja dah. Iya. Gua omset harian sih sebenarnya kalau dibilang lumayan, tapi kan gua harus ada belanja harian juga kan. Oh ya. Ada belanja harian. Nanti kan lo kasih lihat dari aplikasi lah gitu ya. Gua nggak berani. Tembus berapa kira-kira? Berapa ya? Kalau Bersih ya. sebulan Kira-kira ada niatan lo ini? iya. Kawin lagi. Gue nggak ada niat. Tapi wah, bagus ya. gue udah lelah ya. Lelah dengan dunia gitu-gituan. Yang pasti gini. Pertama visi gue dengan gue buka restoran nih, Dai. Restoran kafe. Misi gue pertama adalah gue mau bikin gue deket dengan keluarga gue. Iya. Kedua, gue pengen buat tuh anak-anak gue. Nanti gini, gue pengen anak-anak gue nantinya pas pada saat peninggalnya gue, mereka bisa nerusin gue. Jadi gue nggak punya beban dan gue nggak punya utang lagi gitu loh, Dai. Jadi kan jadi gue tenang gitu, ya kan? Gue tenang karena yang di Depok pun juga udah bisa di manage sama anak-anak gua. Di sini insya Allah bisa di manage juga. Enggak lah, gue cang-cang angge lah gitu. Ada sih misi yang lainnya. Kalau ikutin nafsu mah pasti ada dah. Gue pengen punya mobil lagi. Mobil. Gue pengen Punya mobil lagi berarti lo udah punya mobil? Udah, tapi hilang. Nggak tahu itu mobil kemana gitu. Sekolahinnya? Nggak sekolah sih, ngapur. Goblok. Ada berapa karyawan di sini, Bang? Kayaknya kurang lebih ada 50 deh. 50? Gila. Pada kelinding. Pada mabul. Karyawan gue intinya gue masih handle ya kalau buat kru gue 3 orang. Yang tadi tuh si Anto, gue sama gue bilangnya apa ya? Ayang Beb lah, Ayang Beb gue. Jadi bertiga gue main kru gitu. Itu pun juga gue mainnya pada saat kayak covid kayak gini kan gue harus pinter-pinter nih ngebagi waktu gitu kan, karena juga kan situasinya gue juga kerja dan gue nggak mau ngabaikan kerjaan gue, dan gue juga nggak mau ngabaikan bisnis gue gitu. Jadi bener-bener harus balance gitu. Takutnya kan gue kalau di kerjaan gue tiba-tiba gue molor, gue nggak aktif kan jadi omongan juga gitu kan. Jadi ya gue harus bener-bener manage tenaga juga. Jadi ya udah ini menu-menu gue yang udah ada. Kalau masalah dari kehidupan gue banyak perjalanan sih dari gue kerja sampai gue buka usaha itu bener-bener apa ya, gue sebenarnya punya visi dulu gini, gue pengen break, gue pengen istirahat di usia 40 jadi gitu gue. Cuman karena gue pikir gue masih mampu, terus juga masih ada yang gue pikir gini, masih ada yang harus dibiayain gitu deh. Jadi apa boleh buat gitu loh. Apalagi gue sempat diguncang permasalahan kemarin, udah alhamdulillah pelan-pelan. Oke. Ya lumayan sih kalau dibilang, sebenarnya sih buat kesibukan aja deh. Makanya itu gue bilang gue nggak nyari kaya, tapi gue nyari bahagia.
Kalau kaya, alhamdulillah gue udah kaya. Bukan dalam segi materi loh, dalam segi fisik sama keluarga gue udah alhamdulillah udah kaya. Tapi kalau dalam segi materi belum punya apa-apaan, baru ini doang. Gue mau review nih pengunjungnya yang belum banyak nih karena malam Jumat. Tinggal banyak, biasanya kalau malam Minggu penuh banget full sampai sono-sono nih. Iya. Ke jalan-jalan. Bener. Gue mau nanyain pengunjungnya nih, Man. Kata kan menunya low price, ya kan? Boleh. Sekalian nanyanya gimana nih tentang kafe kawan ya? Oke. Boleh. Ini gue nggak no setting nih. Ini memang apa adanya nih gitu kan. Kita ke sana apa kita? Kesini juga di sana ada nih. Ah ini malu dia nih. Kita ke situ aja. Kita ke situ. Kesini aja dong. Ini member gua nih. Ini member gua. Nanya doang. Gimana kafe kawan? Enak, sumpah, buat tempat nongkrong. Menunya gimana? Menunya enak. Apa aja gitu? Jadi gua Lu biasanya kemarin sama siapa? nyeting. Enggak lah, jadi ada settingan ya. Enggak ada setting. Rasanya juga nggak settingan, enak. Oke. Masak dia nih. Menu favorit Indomie lah. Indomie seleraku. Tinggal di mana sih? Tinggal di mana? Di mana atas daerah sini deket. Oh, dekat ya. Oke. Oh iya satu lagi nih. Lu yang tanyain dong, lu nanya-nanya masa gue? Gua nanya mana nih? Tuh. Oh, ini ada nih. Tentang kafe kawan. Gimana ya? Lu sering berkunjung kemari ya? Kita no setting ya. Oke, sip. Jadi di lo tahu nih kafe kawan dari mana, Bro? Lewat waktu itu Lewat aja ya? lewat ngeliat nih, oh bagus nih kayaknya enak tempatnya nih. Kira mampir ke sini. Oh, gitu. Buat rasa sendiri, buat ngerasain di sini gimana? Dari tempatnya dulu nih. Kalau buat tempat sih nyaman, pertama tuh nyaman, terus aman lah, enak juga buat ngumpul bareng teman sini. Mantap ya. Baik lah pokoknya. Ada ini kak? Apa? Sarannya gitu buat ini? Kira-kira apa mau digedein ke jalan gitu? Woi boleh naik. Tingkat 2 ya kan digedein boleh. Itu kalau DPAP 50% guys. Kalau sekarang belum. Sip. Terus kalau buat apa ya? Rasa Menu ya. sama makanan itu menurut gua itu high price atau low price buat makanan Murah apa mahal kira-kira? Dari harganya menurut rasa. dari harga Kalau dari harga sih standar lah, Standar, ya. pas gitu buat kantong anak remaja. Anak ABG ya? Ah, Iya. cocok lah. kalau buat taste sendiri buat rasanya sendiri Kalau buat rasa pas juga sih, enak lah. tuh bro gua nggak setting sama sekali ya. Ini dari mana nih? Dari Halim. Halim? Halim Perdana Kusuma? Iya. Oh bro jauh-jauh Nyampe dia kemari ya? soalnya gua promoin di tempat dari Instagram juga dari Facebook juga. Jangan lupa follow Instagram Kafe Kawan, jangan follow Oke, mantap. Instagram gua. Ya, sip. Thank you. Oh iya dah, Iya, Bang. Oh info ini tempat gua tuh nggak jauh dari Itu Kokas dah. kameranya nggak sih? Ini gua tepatnya ada di belakang Kokas dah. Mana Mas? Ini gua kan ini daerah pasar ya dah. Iya. Bro di ujungnya kalau di ujungnya itu persis gedung Kokas belakangnya dah. Mall. Oh, maunya Kokas. Jadi Oh, jadi strategis banget ya buat kenapa nonton-nonton. gua bukanya di sini? Karena gua bisa ngambil range ini itu nggak cuma dari wilayah, dari beberapa tempat gitu di luar dari kelurahan, jatuhnya kecamatan lah gua bisa kuasain insya Allah gitu. Oke, sip. Itu gue minta doanya dari lo orang semua. Mudah-mudahan kafe kawan tetap maju. Ya, itu dia bincang kita dengan Herman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.